Shalom saudara-saudara, dan saya percaya bahwa saudara hadir di tempat ini, saudara rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat hari Paskah. Dan saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam pujian penyembahan kita, di mana momen ini adalah momen yang sangat luar biasa. Tuhan sudah bangkit dan Tuhan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Dan itu sebabnya saya rindu saudara menikmati hadirat Tuhan, saudara rindu dilawat oleh Tuhan, dan inilah tempatnya di mana hati saudara harus tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya mau saudara kita berdoa terlebih dahulu biar kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita sangat memberkati hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau baik. Kami mempersembahkan Tuhan pujian penyembahan kami dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk kami terus melihat bahwa Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, pada hari ini kami mau memberkati Engkau, dan Engkau sudah turun tangan memberkati kami semua. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita mau menikmati pujian kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dan beri kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Tuhan rindu saudara dimerdekakan dalam pujian penyembahan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku
mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita beribadah dan merayakan Paskah di minggu tanggal 12 April ini. Kalau kemarin kita memperingati hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka pada pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada di rumah masing-masing. Mari dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Hari ini adalah hari di mana kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Kristus, di mana Yesus bangkit dari maut mengalahkan maut. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan buat kita semua dan perhatikan baik-baik. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," juga bahwa ia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Mari kita tunduk kepala sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang terindah saat ini Tuhan, untuk kami dapat mewartakan kabar keselamatan lewat hari Paskah ini, hari kebangkitan-Mu di atas kubur dan menandakan kepada dunia bahwa Engkau adalah Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, berikan kami hati seorang murid kepada seluruh umat Tuhan, untuk kami dapat mendengar serta belajar untuk melakukannya. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang sederhana ini, biar setiap kata-kata hamba-Mu Tuhan keluar dari isi hati-Mu dan diurapi oleh Engkau. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini seluruh dunia merayakan Paskah. Merayakan di mana Yesus bangkit dari kubur. Saya baru saja membacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Kenapa saya tidak membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbicara tentang kebangkitan Yesus. Tapi saya membacakan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Sebab dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18 kita melihat di mana Yesus menampakkan diri kepada Maria. Nah, inilah yang membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dari kubur. Sebab dia telah menampakkan dirinya kepada Maria. Dan bukan hanya kepada Maria, kurang lebih 40 hari selama Yesus bangkit, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini mari dengarkan kebenaran firman Tuhan, sebab kita akan belajar tentang kebangkitan Kristus.
Nah, oleh sebab itu ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada umat Tuhan, dan tolong diperhatikan baik-baik supaya kebenaran ini mengambil tempat yang terdalam di dalam hatimu, sehingga kebangkitan Kristus bukan hanya kita dengar tetapi kita mengalaminya di dalam hidup kita. Yang pertama, kebangkitan Kristus berbicara kepada kita, berbicara kepada umat manusia, berbicara kepada dunia bahwa kebangkitan Kristus itu membuktikan Dia adalah Allah. Membuktikan Dia adalah Allah. Inilah yang membedakan kematian orang dengan kematian Kristus. Kalau Yesus Dia mati tetapi Dia bangkit. Kalau kematian manusia, mereka mati tetapi tidak bangkit. Kecuali nanti kematian orang-orang percaya ketika Tuhan Yesus datang di atas awan-awan, maka orang yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan. Itu kebangkitan yang pertama, tetapi kebangkitan yang kedua adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka juga akan dibangkitkan tetapi mereka akan dihukum. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya, mari perhatikan baik-baik bahwa kebangkitan Yesus Kristus yang kita imani adalah membuktikan Dia Allah. Yang pertama yang membuktikan Dia Allah, mari kita melihat jauh sebelumnya, sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, telah dinubuatkan oleh para nabi. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, di mana Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Kristus, dan itu digenapi oleh firman Allah. Kita melihat di mana Yesus benar-benar lahir di tengah dunia. Dan inilah yang akan membuat iman kita semakin sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Inilah yang akan meyakinkan kehidupanmu bahwa Yesus yang engkau sembah, Dia adalah Allah. Haleluya. Nah, yang berikutnya kita melihat bukan hanya kelahirannya yang telah dinubuatkan dan digenapi, tetapi juga tentang kematiannya. Ini yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya ketika kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Mari saya akan bacakan buat kita Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 berkata kepada kita, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nubuatan yang kedua adalah yaitu tentang kematian Kristus. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mati di Yerusalem. Dia akan dicaci maki, Dia akan menerima banyak penderitaan, lalu dibunuh di Yerusalem. Inilah yang membedakan manusia dengan ketuhanan Yesus. Di sini kita melihat bahwa Yesus tahu di mana Dia mati, di mana tempatnya, dan apa yang akan Dia alami. Dia tahu semua. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah, sebab Dia tahu kapan Dia ditangkap, kapan Dia diadili, dan kapan Dia menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu kapan Dia meninggal, di mana Dia meninggal. Dan ini membuktikan kepada kita bahwa hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari kelahirannya sampai kepada kematiannya. Lalu Alkitab berkata Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari kubur. Dia meninggalkan kubur, dikatakan kubur itu kosong sebab membuktikan Dia hidup. Nah, oleh sebab itu, kalau tentang nubuatan kelahiran, nubuatan kematian, nubuatan di mana Dia naik ke surga, maka ada satu nubuatan, dan inilah yang akan menjadi pengharapan bagi kita orang-orang percaya, yaitu di mana Yesus akan datang kembali. Satu nubuatan inilah yang kita tunggu, dan saya percaya dunia ini sedang menunjukkan tanda-tanda. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kita tidak terlalu heran. Sebab apa? Sebab Alkitab lebih dulu mengatakannya bahwa akan terjadi
bermacam-macam persoalan di tengah dunia ini. Ini membuktikan tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Nah, oleh sebab itu, kalau yang pertama bahwa kebangkitan Kristus membuktikan Dia adalah Allah. Yang kedua, kebangkitan Kristus juga berbicara kepada kita bahwa Dia memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Dikatakan kepada kita ayat yang ke-55 berkata kepada kita bahwa Yesus bangkit memberikan kemenangan. Ayat yang ke-55, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang kedua adalah bahwa kebangkitan Kristus memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi pengharapan kepada kita. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang dihantui, kita sedang ditakuti oleh peristiwa yang menggemparkan dunia ini, yaitu virus corona. Di mana virus ini memberikan intimidasi yang begitu kuat sehingga banyak orang hidup dalam ketakutan, banyak orang hidup dalam kekhawatiran, banyak orang memikirkan tentang kematian. Dan inilah bedanya berita tentang Kristus dengan berita yang disajikan oleh dunia. Kalau berita yang disajikan oleh dunia adalah berita yang menakutkan saudara dan saya, tetapi berita tentang kebangkitan Kristus adalah berita sukacita. Sebab apa? Sebab Allah memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa kemenangan Allah berikan kepada kita. Kemenangan Allah berikan kepada saudara dan saya. Bahkan hari ini pun, saya mau katakan dengan iman, kalau saudara sedang menghadapi goncangan iman karena sakit penyakit, dengarkan hari ini, engkau yang tidak berdaya, engkau yang hilang pengharapan, dengarkan firman Tuhan berkata kepada kita, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, yang pertama bahwa kebangkitan Kristus membuktikan Dia Allah. Yang kedua, memberikan kemenangan kepada kita. Dan yang ketiga adalah bahwa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang pasti. Saya akan membacakan ayat ini kepada kita, masih terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-17 berkata demikian, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Perhatikan penekanannya ayat yang ke-20. Paulus berkata demikian. Tetapi yang benar ialah, saya ulangi lagi ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Perhatikan baik-baik. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita. Paulus berkata, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sia juga kepercayaanmu.
Tetapi ayat yang ke-20, Paulus menekankan kepada kita, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Yang ketiga ini adalah bahwa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang pasti. Jangan berpengharapan kepada dunia dan segala isinya. Dunia ini akan sirna, dunia ini akan lenyap segala dengan kemegahannya. Yang kedua, jangan berpengharapan kepada harta kekayaan. Dan itu pun tidak kekal di dunia ini. Yang berikutnya, jangan berpengharapan kepada kepandaian dan pengetahuan. Dan itu juga akan lenyap. Yang berikutnya adalah jangan kita berpengharapan kepada status sosial kita, mungkin jabatan kita. Kita menduduki jabatan di dunia ini. Saya mau katakan kepada kita, itu hanyalah sementara dan bukan pengharapan yang pasti. Tetapi pengharapan yang pasti adalah di mana berita tentang kebangkitan Kristus, dia memberikan pengharapan yang pasti kepada Bapak, Ibu dan saya. Mari umat percaya, mari jemaat Tuhan. Kita sungguh-sungguh menaruh percaya kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Seperti apa yang dikatakan dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Yaitu pengharapan dari Yesus. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Buat kesempatan untuk kami dapat mewartakan kebenaran tentang kebangkitan-Mu Tuhan. Sebab Engkau bangkit membuktikan Engkau adalah Allah. Engkau memberikan kemenangan kepada orang-orang percaya. Dan Engkau juga memberikan pengharapan sejati kepada kami. Biarlah umat Tuhan dimanapun Engkau berada hari ini. Milikilah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Katakan amin.